All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait-Nya dengan menaikkan ucapan syukur, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan, katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Hai KGCian, Shalom, apa kabarnya semua? Meskipun PSBB, tetap saya percaya bahwa kalian semua baik-baik saja. Saya ingin ucapkan welcome to the online service week 12. Wow, week 12 ya. Kita nggak kerasa udah 3 bulan kita online service ya. Kalian harus percaya bahwa gereja itu bukanlah sekedar cuman gedung. Ya. Tapi gereja adalah the people yang seeks God, the people yang loves God. Ya. Dan itu Kingdom Generation Community. Saya juga nggak lupa juga akan ingin ucapkan selamat, congratulations kepada Believer Class, ya, batch ke-17 yang lulus 17 Mei 2020 dan nama-namanya akan kalian lihat. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Tetap cari esensi ya, bukan sensasi. Kelas education system adalah cuman sensasi. Itu diberikan pengetahuan, tapi esensinya adalah tetap mengabarkan Injil. Nah, nggak lupa juga kita hari ini akan dilayani oleh home pastor kita, yaitu Pastor Mariali Pesik dengan judul, nah ini yang pada kangen wedding party ya, judulnya keren nih, RSVP, Responsibile ya. So, siapkan catatannya, siapkan hati dan buka pikiran, karena Tuhan akan berbicara. Dan hari ini juga kita akan dilayani quick word ya. Quick word itu adalah firman Tuhan yang sangat cepat, cuma 5 menit aja. Dan kita akan dilayani oleh merchandising ministry leader kita, yaitu Laura Wibisono. So, prepare your heart. Ya. Oke, kita akan berdoa untuk opening dan mari kita tutup mata. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini, hari yang indah Tuhan. Kau telah jadikan, kami ingin bersukacita untuk itu Tuhan. Meskipun keadaan di luar sana masih tidak menentu, masih mencekam, masih menegangkan, tapi Roh Kudus-Mu yang selalu menenangkan kita, selalu membuat kita comfort Tuhan, selalu bersukacita dan penuh damai sejahtera di atas akal manusia. Dan untuk itu Tuhan, kami mau menyambut Tuhan ibadah hari ini dengan hati terbuka, pikiran terbuka. Isi kami selalu Tuhan dengan firman-Mu, dengan benih-benih kebenaran-Mu, supaya setiap benih itu bertumbuh dan mendisplaykan Yesus Kristus ada di dalam kita. Di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Raja kita, Juru Selamat kita yang berkuasa. Amin. Shalom KJCian, saya Laura Wibisono. Quick Words bulan ini diambil dari kitab Amsal
pasal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita sangat diliputi dengan ketakutan. Berita-berita yang kita lihat, kita baca, atau kita dengar semua menawarkan ketakutan. Tetapi di sini saya mau mengingatkan, kita jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa yang menghasilkan maut. Maka seharusnya maut tidak lagi berkuasa atas kita. Walaupun dalam masa-masa seperti ini, Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Cuman permasalahannya adalah, apakah kita mengarahkan mata hati kita kepada arah yang benar, ke arah Tuhan yang Maha Kuasa, atau ke arah dunia dan segala permasalahannya? Firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan. Takut akan Tuhan di sini itu tidak sama dengan ketakutan kita yang sekarang ini. Tapi fear of the Lord, takut akan Tuhan di sini itu bagaimana kita bisa melihat betapa indahnya Dia, betapa besarnya Dia, betapa mulianya Dia di dalam kehidupan kita. Bahwa cara kita untuk dapat mengenal siapa Tuhan adalah dengan kita membaca firman-Nya, tentu saja. Nah, Alkitab itu adalah tentang Allah. Semua yang diceritakan oleh Alkitab adalah tentang Allah. Dan ketika kita rajin membaca Alkitab, ketika kita rajin merenungkan firman-Nya, maka yang terjadi adalah kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan yang sungguh indah itu. Kita akan semakin melihat betapa indahnya Dia, betapa besarnya Dia, dan kita akan semakin mencintai Dia. Karena tidak ada satu hal apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan bisa lebih mencintai kita. Tetapi dengan kita membaca firman-Nya, yang terjadi adalah kita semakin mencintai Tuhan kita. Dan kemudian dari pengenalan akan Tuhan, kita akan semakin mengerti seperti yang tadi ayat katakan, bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka kita akan tahu ketika kita jauh dari Dia, ketika kita tidak berada bersama dengan sumber kita, maka kita tidak bisa hidup. Kita adalah manusia yang sangat gampang sekali tergiur oleh apa yang dunia tawarkan. Tetapi ketika kita mempunyai satu pengenalan akan Tuhan yang benar, maka semua yang dunia tawarkan pada kita itu tidak lagi menjadi satu tawaran yang menarik. Karena kita tahu bahwa pribadi Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang dunia tawarkan untuk kita. Maka dari situ kita bisa menang atas dosa-dosa, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Saya akan tutup dengan ilustrasi oleh John Piper yang menggambarkan tentang perjalanan akan pengenalan akan Tuhan. Itu digambarkan seperti kita mendaki Gunung Batu. Dan kita tahu bahwa badai akan datang. Ketika kita tahu badai akan datang, kita mencari perlindungan dan kita berlindung di antara batu-batu. Badai itu datang dan kita begitu terkagum-kagumnya oleh batu-batu besar yang megah yang melindungi kita, sehingga meskipun badai di luar sana luar biasa, tetapi kita masih merasa aman, kita mempunyai rasa tentram. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mempunyai rasa takut, karena ketika kita keluar dari batu itu, ketika kita meninggalkan batu itu, maka kita pasti akan mati. Well, Kejisian, saya mengajak, ayo kita arahkan mata hati kita ke arah yang benar, yaitu ke arah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa yang begitu indahnya. Dan apalagi di masa-masa sekarang ini, kita banyak di rumah, mari kita banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita boleh mempunyai perenungan yang benar. Dan kita boleh, let's speak to build others and family, and our family. Well, have a great time at home, staying at home with your loved ones. Happy Sunday dan selamat beribadah. Kegisians, mari sama-sama kita sembah, kita puji Tuhan kita. Dialah sumber damai, sebab Dia adalah Raja Damai. Amin Tuhan. Haleluya. Kau datang ke dunia
manusia. Oh, 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 oh. Kau awal dan akhir, Kau kebenaran dan hidup. Oh, 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 oh. Kau firman Allah menjadi manusia. Kau Yesus Raja, terangi dunia. Kedatanganmu berikan ku damai. Pengorbananmu bebaskan ku dari dosa. Kehadiranmu berikan ku hidup baru. Raja damai tinggal di dalam. Kau Raja semesta dan Kau maha kuasa. Oh, 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 oh. Pakailah hidupku untuk membawa damai-Mu. Oh, 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 oh. Kau firman Allah menjadi manusia. Kau Yesus Raja, terangi dunia. Kedatanganmu berikan ku damai. Pengorbananmu bebaskan ku dari dosa. Kehadiranmu berikan ku hidup baru. Raja damai tinggal di dalamku. Sebab Dialah sumber sukacita dan damai sejahtera kita. Maka kita mau terus menyembah Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan kita. Kedatanganmu berikan ku damai. Pengorbananmu bebaskan ku dari dosa. Kehadiranmu berikan ku hidup baru. Raja damai, kedatanganmu berikan ku damai. Pengorbananmu bebaskan ku dari dosa. Kehadiranmu berikan ku hidup baru. Raja damai tinggal di dalamku. Haleluya. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga memulihkan hubungan kita dengan Sang Bapa. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I laid my head, I will sing of the goodness of God. All my
as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness always be us, always be with us, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, thank you, Jesus. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami tahu itu semua berasal dari-Mu. Pengorbanan-Mu membuat kami layak, Tuhan, berada di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk bisa mengenal Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini tubuh jiwa roh kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi, mengenal-Mu, mengenal pribadi yang udah mati bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman-Mu Tuhan semuanya hanya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai Kejushan, Shalom semuanya. Kita sudah memasuki bulan Juni nih ya. Kita sudah mengakhiri seri pengajaran dari kitab Yakobus ya. Sudah selesai semuanya. Kitab yang sangat menarik untuk dibahas. Dan sekarang kita beralih ke seri pengajaran dari kitab Surat Petrus. Wow, nah beberapa minggu ke depan akan ada pengajaran Surat Petrus ini dari semua home pastor, saudara. Wow. Nah,
hari ini saya akan mulai dulu dari 2 Petrus, kemudian minggu depan ada Pastor Hizkia, dilanjutkan Pastor Nancy, dan akan ditutup oleh Pastor Andrew Juwana. Wow, udah lama ya nggak muncul. Buat yang sudah kangen sama koko kita satu ini, tunggu tanggal mainnya. Jadi terus beribadah bareng-bareng kita di KGC Surabaya. Oke, kita langsung aja masuk ke 2 Petrus 1. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Dari handphone boleh, dari Alkitab di rumah. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan saudara ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Lalu lanjut ada judul perikopnya panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Amin, saudara. Wow, oke. Ini waktu saya belajar pasal ini, saya menemukan banyak sekali hal-hal yang begitu luar biasa. Mempelajari hanya satu perikop ini aja menurut saya ya, ini bisa jadi bahan diskusi yang sangat menarik di MC kalian masing-masing. Jadi ayo kita belajar sama-sama ya. Karena kalau mau saya kupas hari ini semuanya nggak cukup waktunya. Jadi boleh diskusi di MC masing-masing ya. Ini akan jadi topik yang sangat menarik. Oke, pemanasan dulu. Jadi setelah kita baca tadi, bisakah saudara temukan ada beberapa kata yang diulang? Diulangnya sampai 3 kali saudara. Bisa? Bisa nemuin kata apa itu? Mungkin ada yang bisa menemukan, yaitu kata pengenalan. Diulang sebanyak 3 kali saudara. Ada di ayat 2, di ayat 3, dan muncul lagi di ayat 8. Waktu saya mengintip bahasa aslinya, yang dipakai rupanya ada 2 macam pengenalan. Kalau saya boleh singkat aja ya, kita nggak akan bahas ke sana terlalu dalam. Ada ginosko dan epiginosko. Ini boleh bisa bertanya kepada MCP masing-masing, saya kasih PR ya buat para MCP, apa itu ginosko dan epiginosko. Saya nggak mau sendirian ya mengajari ini. Oke, rupanya ada 2 kata pengenalan. Jadi pengenalan itu ada 2 level saudara. Dan kata kenal dan mengenal ini cukup unik sebenarnya ya. Ketika kita bilang kita kenal orang tertentu, kenyataannya kita belum tentu kenal sama orang ini. Saya boleh kasih satu analogi ya, saya kasih satu contoh. Siapa ya orang terkenal lah, misalnya Lee Min Ho. Mungkin saya akan tampilkan fotonya. Ini kalau cewek-cewek mah siapa yang nggak tahu Lee Min Ho ya, mungkin kalau cowok-cowok ada yang nggak tahu, nggak apa-apa. Lee Min Ho, dia sangat terkenal ya. Semua orang, siapa yang nggak kenal, apalagi drakor tuh sekarang lagi hits-hitsnya gitu ya. Semua orang lihat drakor kayaknya. Lee Min Ho, oke. Lee Min Ho ini sangat terkenal dan kita bisa search tentang dia, kita bisa googling, kita bisa cari tentang siapa ini Lee Min Ho, kita bisa cari YouTube-nya, cari
berita-berita yang lagi hot tentang dia, berita yang paling update tentang dia itu kita bisa cari gitu ya. Atau mungkin gampangnya saya mesti tanya Pastor Nancy Piri kalau soal kayak gini-gini kayaknya dia lebih tahu ya. Bisa. Saya bisa tanya Lee Min Ho ke Pastor Nancy Piri. Tapi semakin kita cari dia, kita googling dia, kita hanya mendapatkan informasi tentang dia. Mengenal dari informasi. Benar saudara ya. Jadi sehot-hotnya saya ngomong sama Pastor Nancy, Lee Min Ho tuh kemarin gini ya. Udah putus apa? Ya itu bisa saudara ya. Tetapi kita hanya berada pada level informasi. Sedangkan kita kembali lagi ke ayatnya ya. Saya ambil dari versi The Passion Translation. Di ayat 3-nya, everything we could ever need for life and complete devotion to God has already been deposited in us by His divine power. For all this was lavished upon us through the rich experience of knowing Him, who has called us by name and invited us to come to Him through a glorious manifestation of His goodness. Wow. Pengenalan yang diajarkan oleh Petrus di sini adalah sampai kepada tahap di mana ada Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita. He who has called us by our name. Dan apa? Invited us to come to Him. Wow. Ini bukan pengenalan cuman googling saudara. Cuman informasi, tapi ini pengenalan akan atas hubungan atau atas relasi. Jadi saudara bisa bayangin ya, saya bisa menggali banyak hal tentang Lee Min Ho dengan Pastor Nancy, tapi kami berdua hanya tahu sebatas informasi dan, nih ya, ini saudara, tidak pernah ada di level Lee Min Ho itu tahu saya ataupun tahu Pastor Nancy. Apalagi memanggil kami, pakai nama kami, nggak tahu. Bisa pingsan ya kalau saya sama Pastor Nancy dipanggil sama Lee Min Ho. Ria, Nancy. Nance dipanggil kayaknya Nance gitu ya. Kayak bisa pingsan gitu. Ini pengertian pengenalan yang diingini Tuhan. Wow, ini pengenalan ini saudara. Bukan kita yang mau tahu Tuhan. Tuhan yang ingin kita datang kepada Dia. Tuhan yang membuka dirinya. Jadi dari sini ya, dari satu kata pengenalan ini, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan panggil kita dengan nama kita? Kenapa Dia yang meng-invite kita? Kita teruskan di ayat 4 saudara. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Singkat aja saya akan tampilkan versi The Passion Translation ya. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu dalam versi TPT ini adalah experience partnership. Experience partnership. Apa itu experience partnership? Bahwa Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Dia meng-invite kita, mengundang kita untuk experience partnership, saudara. Wow. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu memanggil kita untuk apa? Mengalami partnership dengan Tuhan. This is the mystery of our faith. Tidak ada iman lain yang berkata seperti ini, saudara. Bahwa ada Tuhan, ada Allah yang ingin berbagi naturnya dengan kita. Memang saudara, minggu lalu ya, Pastor Tiko Alu, dia berkata, kita tidak bisa menyamai Tuhan, kita tidak bisa menginginkan untuk menjadi Tuhan. Ada sifat-sifat dan karakter Allah yang tidak dibagi Allah kepada manusia, yaitu apa? Kemahatauan, kemahahadiran, dan kekuasaannya, kemahakuasaannya. Dia tidak berbagi itu saudara dengan kita. Tetapi di ayat ini dibilang bahwa Dia mau
saudara dan saya untuk experience partnership dengan Dia. Ada naturnya yang ingin Dia turunkan kepada kita. Lewat anaknya, Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita akan merefleksikan natur dari Bapak kita, benar nggak? Kita seringkali, iya ya, persis kayak papane itu, arek itu gitu ya. Persis sama papanya atau persis sama mamanya. Karena memang anak itu secara natural merefleksikan sifat-sifat dari bapaknya dan ibunya sebagai orang tua mereka kan. So, sederhananya adalah ketika kita dilahirkan kembali, ketika ada Allah yang ingin berbagi naturnya dengan kita, Dia taruh Roh Kudusnya di dalam kita, saudara. Siapa yang percaya di dalam saudara ada Roh Kudus? Saya percaya. Di dalam tubuh kita, daging ini, ada Roh Tuhan yang hidup. Dan sederhananya, experience partnership itu adalah waktu Roh Kudus itu memproduksi buah-buah roh di dalam kita. Itu sangat jelas bahwa itu adalah naturnya Allah. Ya, ke-9 buah roh itu bukan natur kita sebagai manusia. Kita nggak bisa hasilkan itu. Sukacita, kesabaran, penguasaan diri itu bukan kita, saudara. Itu naturnya Tuhan. Mengasihi, ya, nggak memendam kesalahan orang lain. Itu naturnya Tuhan gitu. Jadi partnership, kata yang sangat menarik ya. Partnership saya buka di kamus. Partnership itu bisa juga kata lainnya adalah companion dan associate. Apa artinya? Partnership, companion, dan associate itu artinya berdekatan, bergaul erat, bersatu. Dan ini yang bagus saudara, berjalan bersama dengan satu tujuan. Itu partner. Berjalan bersama dengan satu tujuan. So apa artinya being God's partner? Apa artinya berpartner dengan Tuhan? Itu artinya kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Dia, artinya mengandalkan Roh Kudus ya yang diam di dalam kita. Kita jadi punya visi yang sama, kita punya misi yang sama. Misi kita nggak jauh-jauh saudara dari amanat agung. Memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injilnya. Itu misi kita. Values, of course, kita setiap hari kalau kita berjalan bersama dengan seseorang, ya, berdiskusi dengan partner, itu lama-lama pemikirannya sama, bahkan maybe cara ngomongnya sama. Karena kita punya value yang sama. Ini yang Tuhan mau. Pengenalan akan Dia, itu Dia mengajak kita menjadi partnernya Dia. Dan kedekatan itu selalu membawa kepada keserupaan. Saya ulangi sekali lagi, kedekatan itu selalu membawa kepada keserupaan, saudara. Oke, jadi saudara sudah tahu ya, ada panggilan Tuhan, ada invitation-nya Tuhan. Tadi dikatakan, Tuhan meng-invite kita untuk datang kepada Dia. So, ini suatu invitation yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan kita, saudara. Tetapi perlu kita ingat, partnership ini tidak akan pernah ada bila tidak ada Tuhan yang lebih dahulu beranugerah bagi kita. Kita kembali ke ayat 1 dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Wow. Pengenalan akan Allah itu selalu ada Tuhan atau Allah yang beranugerah atas kita, saudara. Selalu ada Allah yang beranugerah atas kita. Kalau kita bicara keadilan, apalagi dari sudut pandang Allah, keadilan dari sudut pandang Allah, udah gak ada titik, gak ada koma, kita binasa. Kita binasa, titik. Gak ada koma, saudara. Kalau dipandang dari sudut keadilan Allah ya, we are hopeless. Tetapi justru karena ada Allah yang beranugerah,
kita bisa temukan di ayat kedua dan ayat ketiga. Allah menganugerahkan diulang 2 kali saudara. Allah menganugerahkan. Apa yang dianugerahkan? Anaknya dia berikan kepada kita. Bahkan di dalam pengenalan ada Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Yaitu anaknya Yesus Kristus. Dia mengosongkan dirinya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Mengambil rupa sebagai hamba. Jadi garis bawahi ini, ada Allah yang beranugerah. Jadi ketika kita berpartner dengan Tuhan, kita nggak bisa bermegah. Wow, aku partnernya Tuhan, Tuhan jadikan aku partner, Tuhan jadikan aku anak. Ingat saudara, ada Allah yang beranugerah, ada Allah yang mengosongkan dirinya. Kita akan masuk ke ayat 5 dan 7. Kita baca. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, kebajikan dan kebajikan pengetahuan dan seterusnya saudara bisa baca sendiri. Saya tertarik dengan kalimat justru karena itu. Karena apa? Ketika kita menambah-nambahkan kepada iman kita, bahkan iman pun diperoleh ya saudara ya, di ayat 1 kan tadi dibilang iman itu diperoleh. Justru ketika kita menambah-nambahkan kepada iman kita, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, itu bukan berasal dari kita. Itu bukan karena hebatnya kita. Tapi justru ya ayat 5, justru karena itu, for this very reason, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Berusaha itu apa? Make every effort intentionally. Intentionally, dengan sengaja saudara. Imanmu gak akan bertumbuh kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Mungkin bisa bertumbuh. Seperti tanaman, bisa bertumbuh tapi apa? Liar. Kamu harus dengan sengaja, seperti tanaman ya, memupuk, menyiram. Kamu menambah-nambahkan. Nutrisi yang baik ya. Pastor Hizkia pernah ngomong di IG live-nya dia, saudara bisa buka Instagram-nya dia. Dia pernah sharing waktu itu dia sambil olahraga tuh. Dia ngomong, kenapa sih kita ini memilih makan makanan yang bernutrisi yang baik? Itu bukan karena kita suka saudara. Kadang-kadang makanan yang bernutrisi itu gak enak di lidah kita. Tapi kenapa kita memilih itu untuk kita makan? Karena kita tahu itu baik bagi kita. Itu baik bagi tubuh kita. Sama. Iman harus ditambah-tambahkan sesuatu yang bernutrisi. Dan kita melakukan ini semua karena ada Tuhan yang telah lebih dahulu mengusahakan segala sesuatunya bagi kita. Justru karena itu, inilah dasar iman kita sebagai orang Kristen. Saya mengutip satu kalimat dari John Piper, we labor for virtue because God has already labored for us and is at work in us. Don't ever reverse the order. Jadi jangan pernah dibalik saudara. Kita mengusahakan ini itu kepada iman kita itu bukan untuk mendapatkan anugerah Tuhan lagi. Justru kita berangkat dari anugerah, justru karena ada Tuhan yang penuh dengan anugerah, kita mengusahakan iman kita. Ini bedanya ya. Kita mau sungguh-sungguh, kita justru sebaliknya. Karena ada Tuhan yang lebih dahulu memberikan segalanya. Tadi disebutkan karena kuasa ilahinya. Dan kita diberikan apa? Dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh. Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Wow, jadi justru karena Tuhan sudah menganugerahkan itu semua, kita sekarang mampu untuk mengerjakan iman kita di dalam Dia. So, guys, ini panggilan Tuhan. Ini invitation-nya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita tambahkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menambahkan ketinggian, kedalaman, kekuatan, dan pertolongan daripada apa yang dinyatakan dan disediakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Karyanya sempurna. Dan panggilan Tuhan itu ada tujuannya. Ketika Tuhan beranugerah itu ada alasannya, saudara. Mari kita baca ayat 7 ya.
ketika kita tambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan ya, itu bukan yang terakhir. Tetapi apa? Kita perlu menambahkan kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara, yaitu kasih untuk semua orang. Jadi dalam menanggapi panggilan dan anugerahnya, kita harus terus moving forward. Boldly, but also loving. Jadi ketika kita mengejar kesalehan, ketika hidup kita disempurnakan, semakin sempurna seperti Kristus, itu bukan perkara tersembunyi saudara, itu bukan perkara private antara kita dengan Tuhan saja. Bukan perkara individual yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. No, tapi itu semua termanifestasi dalam kasih kita akan sesama. Disebutkan bahwa kasih akan saudara-saudara, itu berarti kasih untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang cocok sama kita, untuk yang kita nyaman, mungkin curhat sama orang itu, kita senang bergaul sama dia ya, tapi juga apa? Kasih untuk semua orang. Artinya untuk orang-orang yang apa? Yang kita gak suka, yang mungkin nyakitin kita. Kasihnya seperti itu, karena sama seperti awalnya ketika Allah beranugerah, ketika Allah menyatakan kasihnya, ujungnya selalu kasih itu harus dibagikan kepada yang lain, saudara. It is always a calling, an invitation, and never an obligation to know Him more by loving one another. Saya ulangi sekali lagi. It is always a calling, an invitation, and never an obligation to know Him more by loving one another. Saya akan tutup dengan testimoni ini, saudara. Di KJC sendiri, kami sadar, home pastor, leader, kami berangkat dari anugerah Tuhan. Bahwa kebaikannya itu limpah dalam kami. Bahwa ketika kami ada dalam panggilan Tuhan, ketika kami meresponi panggilannya, kami boleh dipuaskan di dalam Dia. Saya masih ingat awal-awal KJC, mungkin tahun 2012, 2013 mungkin ya, saya lupa. Leader-leader yang ada kami bertekun, kami komitmen untuk spend 2 jam sebelum ibadah, bahkan sebelum ada latihan musik ya. Kami spend 2 jam untuk kami belajar tentang firman Tuhan, kami Bible study. Mungkin nggak sampai 10 orang, leader-leader waktu itu. Home pastor ada, waktu itu ada Yeslin, ada beberapa teman kami yang lain, kami belajar sama-sama. Kami mau tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh berkomitmen, kami mengusahakan karena kami tahu waktu kami dipanggil, ada anugerah Tuhan. So, KJians terutama ya, dan untuk saudara semua yang menonton ibadah ini, sama-sama beribadah mendengarkan firman ini. Ministry yang ada, komunitas yang ada di di KJC maksud saya, Messianic Community, komsel-komsel, itu kami bangun bukan untuk main-main. Kami bangun bukan untuk mengisi aktivitas, supaya keren kalau di story gitu ya, wow KJC keren. MC-nya, terus ada online recording kayak gini, biar keren gitu. No guys, ini adalah di mana wadah di mana Tuhan itu beranugerah atas kami. Kami merasakan anugerah Tuhan. Kami sama-sama berkomitmen, guys, anugerah Tuhan sudah dilimpahkan atas kita. Kita nggak ngejar apa-apa lagi, kita puas di dalam Dia. Karena itu kami mau melayani. Kami mau memberikan hidup kami untuk generasi, untuk melayani saudara-saudara kami, untuk melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini anugerah Tuhan. Jadi saya memakai kalimat dari ayat ini. Justru karena itu,
Justru karena itu, ketika saudara memutuskan untuk terlibat di dalam MC, Komsel ya. Ketika saudara memutuskan untuk terlibat di dalam ministry, itu adalah saudara menanggapi panggilan Tuhan. Saudara menanggapi kasih-Nya, saudara menanggapi anugerah-Nya. Tuhan sudah beranugerah, karya Yesus itu sempurna di atas kayu salib. Dan itu cukup untuk kita move forward. Kita bagikan kasih Tuhan yang kita sudah rasakan, anugerah Tuhan yang sudah kita rasakan, kita move forward. So, respond His calling. Saya judul dari sermon hari ini, RSVP. Respond, see you play. Saya belajar dikit ya bahasa Perancis. Yang artinya adalah respond please. Tolong berikan respon. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menganugerahkan saudara. Kebaikannya, anugerahnya gak pernah lepas dari kita. Mari kita naikkan kembali pujian yang sudah kita naikkan tadi sebelum kita dengarkan firman. His goodness. His goodness itu melimpah saudara. Anugerahnya ada buat saudara. Mari naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We will sing the goodness of God. We will sing the goodness of God. Setiap hari yang kami rasakan cuman kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan hati-Mu. Bahkan ketika Engkau memanggil kami, Engkau gak berdiam diri Tuhan. Engkau turun. Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Engkau bahkan memanggil kami dengan nama kami. And you invite us to come to you. Betapa baiknya hati-Mu Tuhan. Betapa baiknya hati-Mu. Tidak ada satupun yang bisa kami curigai. Anugerah-Mu itu limpah atas kami. And I will sing of your goodness. Dan kami akan responi Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami. Magicians, saat ini mungkin panggilan Tuhan bukan di ministry, mungkin di pekerjaanmu, mungkin di keluargamu. Ketika Tuhan memanggil kamu dalam keluargamu, ingatlah, kamu layani mereka dengan anugerah Tuhan. Ada Tuhan yang lebih dahulu beranugerah atas kita. Kita dipuaskan. Kita gak lagi cari hal lain, kita nggak lagi cari kasih yang lain. Kasih Tuhan itu tercurah atas kita. Engkau bisa menjadi saksinya di keluargamu. Engkau bisa menjadi saksinya, memberitakan kebaikannya, memberitakan anugerahnya. Bahkan kamu dijadikan partner Tuhan bagi keluargamu, bagi kantormu, bagi komunitas yang Tuhan panggil. His goodness follows us. Dia yang invite kita. Saya akan berdoa untuk semua Magicians untuk hari-hari ini. Kalau kamu merasa ada panggilan Tuhan dalam hatimu, maybe bukan suara yang keras, maybe kamu masih ragu-ragu, ingat, panggilannya ada tujuannya, tetapi lebih daripada itu, ada kasih karunia-Nya
yang memampukan kita menjalani panggilannya. So respond to His calling. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat-Mu. Kami punya Allah yang hidup, yang mengerti kami. Kami yang gak bisa paham, kami yang gak bisa kenal Allah lebih jauh. Karena itu ada Allah yang turun, yang mengambil rupa sebagai hamba. Yang memperkenalkan dirinya kepada kami lebih dahulu. Karena itu, justru karena itu, kami boleh menambah-nambahkan kepada iman kami segala yang baik. Engkau yang mampukan kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami. Terima kasih, kami terima anugerah-Mu, kami terima hikmat-Mu, kami terima segala kebaikan-Mu. Your goodness follows us. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ini mengubahkan kami. Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang datang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you for joining us today, KJC Surabaya. Saya percaya sekali kalau kalian semua yang mendengarkan firman Tuhan tadi pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui Pastor Maria Lipesik. So, kekristenan adalah sebuah perjalanan pengenalan akan Tuhan dan bukan pencapaian. Karena kalau kita cuma mencapai saja, kita akan puas dan cukup di sana saja. Tapi kalau perjalanan itu selamanya seumur hidup kita. Dan nggak sampai di situ, di dalam perjalanan kita, Tuhan merencanakan sesuatu yang besar. Yaitu di dalam iman kita akan ditambahkan kebajikan. Dalam kebajikan kita ditambahkan pengetahuan. Di dalam pengetahuan kita ditambahkan penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Dan di dalam ketekunan ditambahkan kesalehan. Dan ini yang paling keren, di dalam kesalehan ditambahkan kasih. Wow, what a master plan from our Lord Jesus Christ kan. So, juga saya nggak lupa untuk ingatkan semua KJCians untuk selalu follow IG kita, KJC Surabaya, dan selalu subscribe. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, KJC Surabaya. Dan saya ingatkan juga, akan ada online discipleship technical meeting tanggal 14 Juni by Zoom meeting ya kita. Dan itu jam 3 sore. Dan untuk minggu depan, siapa yang excited untuk langsung minggu depan? Minggu depan kita akan dilayani oleh home pastor kita dan associate teaching pastor kita. Siapa? Pasti kalian kenal semua, yaitu Pastor Hizkia Setiawan. So, see you next week, KJCians. God loves you.